cara-cara untuk memperkuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Satu, tahalli, yaitu menghias diri, memperindah diri dengan ma'rifatullah. Dan yang kedua, kita harus mengosongkan diri dari kecintaan kepada dunia. Kita sebut tahalli. Sebab hati manusia itu kata tidak bisa diisi dengan kecintaan kepada Allah dan sekaligus kecintaan kepada dunia. Jadi kalau ada kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada Allah akan pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Allah temukan kita kembali pada majelis yang mulia ini, pertemuan yang kelima dari kuliah paket Mahabbah yang diadakan oleh Pusat Kajian Tasawuf Miskat Bandung. Hari ini kita akan kembali menerima siraman rohani dari Ustaz Jalaluddin Rahmat yang membawakan tema Mahabbah pada kita kali ini. Pada Ustaz Jalaluddin Rahmat, kami persilakan. Pada bagian sudah kita ini kuliah yang ke-5 dan kita akan membicarakan apa yang dalam Ihya Ulumuddin disebut sebagai al-muqawwiyah li hubbillah, hal-hal yang bisa memperkuat kecintaan kita kepada Allah. Ada ucapan dari Jalaluddin Rumi, you have two wings, kata Allah. Kamu punya dua sayap. Kenapa kamu memilih untuk merayap di atas sana? Jadi Allah menganugerahkan kepada kita dua sayap untuk terbang menuju Dia. Jadi seperti laron-laron kecil, kita ini disuruh untuk terbang menuju Dia, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah dua sayap, tapi sayangnya kita memilih untuk tetap merayap di permukaan bumi ini dan tidak mau memilih perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan cinta. Saya ingin memulai ini juga lagi dengan menjelaskan lagu Miskat. Dua sayap itu ada dua cara untuk memperkuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengingatkan kita kembali kepada kuliah kita sebelumnya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh apabila kita mengenal Allah. Dalam teorinya tidak ada seorang mencintai sesuatu yang tidak dia ketahui. Sudah jadi fitrah manusia bahwa kita hanya mencintai sesuatu yang kita ketahui. Di situ disebutkan bahwa kita hanya mencintai orang-orang yang kita ketahui, yang kita kenal. Sampai dalam bahasa Jawa kan ada peribahasa witon tresno jalaran soko kulino. Permulaan cinta itu karena kita sudah mengenalnya. Karena itu sayap yang pertama untuk memperkuat kecintaan kita kepada Allah adalah ma'rifatullah. Sayap ini kan ada dua sayap, satu sayap tahalli dan satu lagi sayap tahalli. Tahalli artinya mengosongkan diri kita. Kata tahalli itu berasal dari kata khalwah yang artinya kosong. Tahalli artinya mengosongkan diri kita. Tahalli berasal dari kata hilyah yang artinya hiasan. Tahalli berarti menghias diri. Dua sayap kita yang akan memperkuat kecintaan kita kepada Allah adalah sayap tahalli dan sayap tahalli. Sayap tahalli atau mengosongkan diri itu dilakukan dengan memutuskan ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan kecintaan kita kepada dunia.
Dan tahalli kita lakukan dengan memperkuat ma'rifatullah. Seluruh kuliah kita sekarang ini, hari ini akan mencitrakan dua sayap ini. Dan kita akan mulai dengan bagaimana caranya memperkuat ma'rifatullah. Setelah kita diberi judul Al-Muqawwiyah li Hubbillah, yang memperkuat kecintaan kita kepada Allah, karena kita berpendapat bahwa semua kita itu menyimpan kecintaan kita kepada Allah. Dalam lubuk hati kita yang paling dalam ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Rumi, kita adalah seruling-seruling bambu yang merintih pilu karena kita dipisahkan dari rumpun bambu. Dahulu kita bergabung dengan rumput bambu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dipisahkan, dan sepanjang hidup itu tidak henti-hentinya kita merintih. Hidup itu adalah penderitaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita memperoleh kebahagiaan, hampir selalu kebahagiaan itu didahului oleh penderitaan. Bahagianya seorang mahasiswa yang lulus menjadi sarjana didahului dulu oleh penderitaan ketika dia sebagai mahasiswa. Dan enaknya makanan didahului dulu oleh penderitaan rasa lapar. Semua kebahagiaan di dunia ini selalu didahului oleh penderitaan. Dan penderitaan itu sebetulnya, kata Jalaluddin Rumi, menyembunyikan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan itu adalah rintihan seruling yang ingin kembali kepada rumpun bambunya. Dan kita hanya bisa kembali kepada Allah melalui dua sayap itu, sayap tahalli dan sayap tahalli. Kita akan mulai dengan bagaimana caranya memperkuat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat yang sering dipahami macam-macam itu di Indonesia ini. Dalam kuliah psikologi agama saya menyebutkan bahwa saya mengutip ucapan Paulus beberapa lah yang mengatakan bahwa sains, ilmu pengetahuan akan membersihkan agama dari tahayul dan kepercayaan-kepercayaan palsu. Sebaliknya, pada gilirannya agama akan membersihkan ilmu pengetahuan dari kemutlakan dan keberhalaan. Jadi sainlah yang membantu kita untuk menghindari kepercayaan-kepercayaan yang palsu. Lalu waktu saya berkata dalam kursus psikologi agama itu, di Indonesia ini mungkin di antara seluruh bangsa kita adalah yang paling kreatif menciptakan kepercayaan-kepercayaan agama yang macam-macam dan aneh-aneh. Di saat jadi di Indonesia itu ada sejenis agama yang pengikutnya beberapa orang saja dengan kepercayaan yang aneh. Misalnya di Jakarta ada seorang yang mengaku menjadi malaikat Jibril, kemudian mengangkat anaknya sebagai Imam Mahdi. Dia sendiri sekali-kali datang sebagai Bunda Maria. Dan ada pengikutnya. Ada saja yang percaya kepada. Mengapa orang Indonesia itu sangat mudah percaya? Itu karena latar belakang sainsnya sangat rendah. Kita ini bukan bangsa yang mencintai ilmu pengetahuan. Nah, kembali kepada ma'rifatullah juga. Di Indonesia itu banyak sekali aliran yang mengajarkan kita sampai kepada ma'rifatullah, bahkan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Sampai jadi pembahasan apa sih sebetulnya yang disebut ma'rifatullah itu. Saya banyak sekali menerima buku-buku kecil tentang ilmu ma'rifat. Dan saya lihat di dalamnya tidak ada ilmu dan tidak ada ma'rifat. Itu karena kecenderungan kita untuk mempelajari sesuatu itu dengan gerak cepat. Kalau bisa instan itu. Lalu mengenal ma'rifat itu sesuai dengan ilmu, mungkin kita tidak terbiasa dengan itu.
Tapi apa sih sebetulnya disebut ma'rifatullah ya? Ma'rifat berasal dari kata arafa yang artinya mengetahui. Ma'rifatullah adalah pengetahuan kita tentang Allah. Teori kita yang pertama ialah kalau kita lebih tahu tentang Allah, kita akan lebih mencintai Dia. Orang itu kenapa tidak cinta kepada Allah? Karena dia tidak mengenal Allah yang dia sembah itu. Karena itu dulu tuh di pesantren-pesantren sebutkan bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Nah, ada 3 tahap ini dalam ma'rifatullah. Ada orang yang menyebut dalam melihat Allah itu. Karena ujung-ujungnya kita ini harus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali pernah ditanya, apakah Anda pernah melihat Allah? Dan Imam Ali berkata, lam a'bud rabban lam arah. Aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak pernah aku lihat. Jadi Imam Ali pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada perdebatan di antara para ulama, apa mungkin kita melihat Allah? Sebagian ulama mengatakan kita tidak mungkin melihat Allah karena la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada satu pandangan pun yang bisa melihatnya, tapi dia melihat semua pandangan. Ada ayat-ayat yang dengan jelas-jelas menunjukkan orang yang melihat Allah. Misalnya wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu ceria gembira karena dia memandang Tuhannya. Lalu kalau orang sudah melihat Allah, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dia mengalami satu perasaan ketika dia tenggelam dalam kecintaan Allah. Ketika dia merasakan kesatuan dengan seluruh alam semesta ini. Tapi sebelum kita sampai kepada melihat Allah dari segi zatnya, itu yang paling atas, harus melewati dulu satu tahap. Ketika kita melihat af'alnya, ketika kita melihat perbuatan Allah di alam semesta ini, kita menyaksikan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Setiap hari kita melihat berbagai kejadian, tapi jarang sekali kita melihat bahwa di balik itu ada rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perbuatan Allah. Orang itu kalau sudah bisa menyaksikan perbuatan Allah di mana-mana, dia akan berkata tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha agunglah Allah, pencipta yang paling baik ini. Dia menciptakan segala sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam mengatur sesuatu itu Allah itu mengatur indah betul. Dia merasakan keindahan pengaturan Allah itu dalam segala hal. Minggu yang lalu ya, saya cerita tentang Bruce Almighty ya. Bruce Almighty itu manusia yang tidak bisa melihat keindahan pengaturan Allah, sehingga dia putus asa. Sampai akhirnya dia teriak-teriak memecat Tuhan. Tuhan, kamu udah punya kerjaan gitu deh. Udah aku pecat sekarang ini. Tasbihnya dilemparkan ke laut. Karena dia melihat Tuhan tidak membantu dia, tidak mengatur alam semesta ini. Mengapa dia sampai dipecat dari pekerjaan beberapa kali gitu. Ya, gitu. Padahal tentunya di balik seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta ini ada rencana Tuhan yang sangat indah. Al-Quran mengatakan asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum. Bantah seringkali kamu membenci sesuatu, tapi pada di balik itu ada kebaikan bagi kamu. Sering juga kamu menyukai sesuatu, pada di balik itu ada yang asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum. Padahal dia lebih buruk, dia buruk bagi kamu. Nah, kalau kita rajin memperhatikan perbuatan Allah di alam semesta ini, perlahan-lahan akan tumbuh kecintaan kita yang besar kepadanya. Ini
saya menjelaskan ini dari psikologi. Di kalangan para psikolog ada yang ada tokoh yang bernama Carl Gustav Jung, dan aliran dia disebut sebagai psikologi Jungian, sebagai lawan dari psikologi Freudian. Jung ini bersahabat dengan Freud, bahkan murid Sigmund Freud, tapi pada akhirnya mereka berpisah. Dan salah satu hal yang tidak disukai oleh Freud dari Jung ialah bahwa dia percaya bahwa di balik berbagai kejadian ini ada unsur spiritual. Lalu dia melahirkan satu konsep yang dia sebut synchronicity. Synchronicity itu ialah kejadian di alam ini selalu bersautan satu sama lain. Seakan-akan ruh itu, spirit itu ingin membuktikan dirinya, bahwa aku ini ada. Jung tidak menyebut tentang Tuhan, walaupun di akhir hayatnya dia menyebut tentang Tuhan. Tidak hanya menyebut tentang spirit, tentang roh, bahwa roh itu ikut serta di dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Ya, sebagai bukti, waktu itu Carl Gustav Jung ngobrol dengan Sigmund Freud di ruangan buku, berbicara tentang sinkronisasi itu, tentang berbagai kejadian yang sebetulnya tidak kebetulan, tapi itu merupakan satu bagian dari perbuatan roh, kalau menurut Jung. Lagi ngobrol begitu, tiba-tiba berguncanglah itu lemari bukunya, dan kata Jung, ini satu bukti sinkronisasi. Atas dasar apa tiba-tiba lemari buku itu berguncang, padahal tidak ada apa-apa? Itu katanya hanya roh ingin menunjukkan kehadirannya karena kita sedang membicarakan dia. Ya, dan itu bukan satu peristiwa yang kebetulan. Dia sebut itu sebagai synchronicity. Sekarang ini di Amerika, kalau orang-orang mau belajar kiat-kiat untuk merasakan segi-segi spiritual dari kehidupan kita, latihan pertama ialah mengumpulkan berbagai kejadian kebetulan di dalam kehidupan ini. Mengamati apa yang kita sebut sebagai kebetulan-kebetulan itu. Misalnya satu hari saya naik pesawat dari Bandung ke Jakarta itu, saya tiba-tiba ketemu seorang dokter yang sekian lama tidak pernah bertemu. Dalam obrolan ternyata dokter ini bukan tidak lagi jadi dokter seperti dulu, dan tidak lagi terlibat bisnis. Dia sedang bergerak dalam dunia pendidikan. Dan konon katanya dia sedang mempersiapkan ini perjanjian kerjasama dengan Qaddafi. Akan datang uang dalam jumlah miliaran membantu lembaga pendidikan dia. Kalau dia kebetulan, dan saya kebetulan waktu itu lagi pusing mikirin duit untuk ini. Itu semuanya terjadi semacam serba kebetulan. Tapi sebetulnya sekali lagi, kalau kita perhatikan berbagai kebetulan dalam hidup ini, kalau pakai bahasa kita, di situ kita akan menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada af'al Allah yang sangat menakjubkan, yang kadang-kadang tidak kita rasakan, kita lewat begitu saja. Nah, sekarang mungkin Tuhan buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memperkuat cintaan kita kepada Allah. Perhatikanlah berbagai kebetulan itu, yang sekali lagi bukan kebetulan itu. Kalau kebetulan itu kan artinya by chance, itu kebenaran itu. Kebenaran itu, kebenaran. Kebenaran itu kebenaran gitu. Dan itu adalah bagian dari af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin bisa bikin catatan log buku saja setiap hari. Tulis aja buku kebetulan. Catat, ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa kebetulan yang menakjubkan. Seakan-akan seluruh alam semesta ini digerakkan untuk kita. Saya lagi menulis buku psikologi komunikasi, psikologi agama, dan saya mogok ketika saya membicarakan interaksi antara psikologi dengan agama dalam sejarah.
Psikologi pernah membenci agama, psikologi pernah bekerjasama dengan agama, maka psikologi pernah lahir dari lingkungan agama, itu psikologi pernah. Tapi pokoknya mogok nulis itu, saya kekurangan bahas. Dan persis pada waktu saya mau menulis bab itu, datanglah buku itu saya dari Amerika, dan khusus buku itu membicarakan tentang interaksi agama dengan psikologi sepanjang sejarah. Karena saya baca buku itu dan pada buku itu tebal, sampai sekarang belum nulisnya karena harus menyelesaikan buku itu. Itu datangnya tepat pada waktunya. Itu juga sebuah coincidence, tetapi sebetulnya di situ ada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rencana Allah di balik semua yang terjadi itu, baik-baik maupun buruk. Jadi tahap ma'rifatullah yang paling awal itu untuk melatih kita mengenal Allah ialah belajar melihat Allah itu dari af'alnya, dari perbuatan-perbuatan dia. Orang-orang yang belajar tauhid itu biasa membagi tauhid juga pada tiga ini. Ada tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat. Pada tauhid af'al dia melihat bahwa semua yang terjadi ini hanya satu yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah kesatuan, apa yang terjadi di alam semesta ini semua sebuah kesatuan. Dulu Pak, Bu saya ini tidak tertarik tasawuf, sama seperti ustaz-ustaz yang lain. Kerjaan saya ialah menggeluti fikih supaya bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak sesat, mana sunnah dan mana bid'ah. Itu kerjaan saya kalau ceramah, ini bid'ah, nggak ada keterangannya dalam Quran dan hadis. Jadi, tapi suatu saat saya kemudian tertarik dengan tasawuf, apalagi apa awalnya itu. Tapi begitu saya mulai tertarik tasawuf, mengalirlah berbagai buku tasawuf. Ada orang kasih buku-buku tasawuf. Saya juga kalau pergi saya menemukan buku-buku tasawuf. Akhirnya juga saya berkenalan dengan tokoh-tokoh dalam dunia tasawuf dan mulai berbincang-bincang dengannya. Berniat sesuatu, kemudian Allah memberikan berbagai jalan. Kita harus memberikan tempat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai peristiwa itu ya. Karena kok bisa itu diatur begitu? Dalam satu waktu saya berkunjung ke tempat anak saya, waktu itu masih di Seattle. Saya selalu beli half price book, buku-buku yang setengah harga. Kan biasa lihat-lihat buku-buku saya baca dulu, tiba-tiba saya tertarik dengan masalah mimpi, masalah dream. Itu saya cari buku-buku tentang mimpi. Ceritanya pulanglah saya ke Indonesia, tapi pikiran saya masih terus bergulat tentang masalah mimpi itu. Saat saya datang ke rumah Setiawan Gedi, bukan karena urusan mimpi, urusan dunia nyata. Waktu itu kita mau membuat pagelaran seni, tapi tidak jadi. Bapak dan Ibu supaya tahu saja, saya ini jelek-jelek ada seniman juga. Cuma tidak tawadu lah, tidak menampakkan diri sebagai seniman. Walaupun saya mencipta beberapa lagu, saya tidak mau melagukannya. Karena rumasak lah suaranya. Suara saya tidak sebagus otak saya. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu dengan saya, jadi hanya untuk urusan itu. Tapi kemudian saya harus menunggu sebentar. Di situ di ruang baca dia. Saya mau baca apa ini? Betul-betul ini lagi saya menghadapi teh itu, tiba-tiba jatuh buku dari luar buku dia. Dan saya angkat Interpretation of Dream, penafsiran tentang mimpi. Lalu gini saya bilang, saya lagi mikir kalau ada buku tentang mimpi gitu, sambil menunggu itu jatuh gitu. Nah, saya itu mengingatkan saya kepada teori Carl Gustav Jung tentang synchronicity, kejadian yang bersifat kebetulan. Atau itu mengingatkan juga kepada tauhid af'al gitu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur semuanya itu. Karena kita tidak tahu siapa yang mengaturnya, maka kita sebut itu kebetulan. Kebetulan itu kan. Tapi ternyata Pak, kalau diperhatikan Bu, kebetulan itu sering sekali terjadi di dalam hidup ini.
Cuma seringkali itu lolos dari perhatian kita. Jadi kita sekarang belajar memperhatikan perbuatan Allah itu dari segi af'alnya di alam semesta ini. Oke. Itu mengenal Allah itu misalnya kita mencoba mengamati pertolongan Dia dalam hidup ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga setelah beliau diangkat sebagai Rasul melalui berbagai banyak derita setelah Allah menunjukkan beliau. Jangan mengira bahwa Rasulullah itu hidup sangat tentram dan bahagia kan? Ada orang berpendapat begini, untuk apa sih belajar tasawuf? Supaya hati kita tentram. Sudah dia belajar tasawuf di Miskat ini, kok hati saya tidak tentram-tentram, malah tambah gelisah sekarang ini. Saya takut ibadah saya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya mendengar ucapan saja yang membingungkan saya. Tasawuf tidak menenteramkan. Saya ingin memberitahukan bahwa agama juga tasawuf tidak mengajarkan kepada kita ikutilah ajaranku dan kamu jadi tentram. Tidak. Bahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu manusia yang paling suci di dunia, Tuhan berkata kepada Rasulullah, "Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa," dalam surat Kahfi. Fala'allaka baqi'un nafsaka, hampir-hampir engkau Muhammad putus asa, menyesal, menderita, sedih yang luar biasa karena kaum kamu tidak mau mengikuti kamu. Kalau anda tabahin nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, karena mereka tidak mau beriman kepada berita yang kamu bawa itu. Rasulullah juga sering menderita di dalam rumah, kemudian Allah legakan dada. Dan pada saat ketika Allah melegakan dada, angkat derajatnya, memuliakan namanya, Allah kemudian mengingatkan Rasulullah tentang af'al Allah di dalam kehidupan Rasulullah. Itu seperti disebutkan dalam Wadduha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Setelah itu alam nasrah laka sadrak dan seterusnya ila akhir surah. Menurut para ulama, kedua surat itu berhubungan satu sama lain. Karena itu dianjurkan di dalam sholat, dalam satu rakaat kedua surat itu dibaca sekaligus. Karena itu nyambung. Itu alam nasroh itu sambungan dari alam yajid sayati man fa'awa, kemudian disambung lagi dalam surat berikutnya alam nasrah laka sadrak. Dan itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan af'al Allah, perbuatan Allah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersumpah mula-mula dengan matahari ketika sedang naik. Allah juga bersumpah dengan malam-malam ketika gelap gulita. Maksudnya Allah ingin mengingatkan Rasulullah bahwa ketika kita hidup tentram, hidup bahagia, ingatlah saat-saat kita menderita sebelumnya. Itu kita akan merasakan betapa besarnya pertolongan Allah itu kepada kita. Orang-orang yang sukses itu akan merasa lebih bahagia kalau dia mengingat saat-saat ketika dia gagal, saat-saat ketika dia menderita. Karena itu kemudian Allah berkata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, Tuhanmu tidak pernah melalaikan kamu, mengabaikan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sepanjang hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, selalu menyertai kamu dan tidak pernah mengabaikan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang terakhir itu selalu lebih baik daripada yang permulaannya. Jadi maksudnya Allah membawa Rasulullah itu kepada akhir yang lebih baik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dapatkan kamu dulu dalam keadaan yatim, lalu Allah lindungi kamu,
perlindungan Allah kepada Rasulullah diingatkan. Wa wajadaka dolam fahada, bukankah Allah dapatkan kamu dalam keadaan bingung, lalu Allah tunjuki kamu. Wa wajadaka ailang fahagna, Allah dapati kamu dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan kamu. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Karena itu sekarang janganlah engkau mengabaikan anak-anak yatim. Janganlah engkau membentak orang-orang yang memohonkan pertolongan kepadamu. Karena sebagaimana Allah sudah melindungi kamu dulu ketika kamu yatim, hendaklah kamu juga melindungi orang lain. Sebagaimana Allah sudah mencukupkan kamu dari kemiskinan kamu, maka sekarang cukupkanlah keperluan orang-orang miskin di sekitar kamu, dan jangan bentak mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakanlah ini tentang anugerah-anugerah Tuhanmu kepada kamu itu. Setelah itu kemudian Allah berkata, bukankah sudah aku dedak, bukankah telah kami legakan badanmu, aku sudah lepaskan dari kamu bebanmu yang menghimpit punggungmu. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha sebenarnya dalam bahasa Arab aslinya itu yang memecah, mengurai. Jadi bukankah aku sudah melepaskan bebanmu yang meremuk rendamkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan kamu sehingga kamu menjadi manusia mulia yang dikenang di seluruh alam semesta. Wa rafa'na laka dzikrak, sudah Allah mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kesenangannya. Kita harus ingat bahwa di tengah-tengah kesulitan itu ada kemudahannya, di tengah-tengah penderitaan itu selalu ada kesenangannya. Setiap kali kita menderita, Tuhan sertakan juga bersama penderitaan kita itu kesenangannya. Cuma sayangnya itu yang senangnya lolos dari perhatian kita. Yang kita perhatikan, yang kita catat, kalau punya buku itu deritanya aja. Seperti buku hariannya anak-anak gadis sekarang ini, yang dicitra derita aja. Dilukisnya juga tanda tangannya pakai air mata. Padahal tidak, di tengah-tengah derita itu sebetulnya ada banyak juga kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Bisa sebutkan untuk mengenal af'al itu sama sifat kedua itu, kenalah pertolongan Allah dalam hidup kita. Coba identifikasi bagaimana Allah melindungi kita, memberi peringatan kepada kita kalau kita keliru, mengajari kita, membimbing kita, sudah tentu memberikan anugerah kepada kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Tapi dia juga yang membuat aku sakit, dia juga yang menyembuhkan. Jadi tidak henti-hentinya kan Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini berkhidmat kepada kita. Itu Ibn Arabi, salah seorang tokoh sufi, pernah dikutuk oleh para ulama karena dianggap sesat. Apa buktinya bahwa dia sesat? Dia pernah menulis puisi. Tuhan, sebelum aku berkhidmat kepadamu, engkau sudah berkhidmat kepadaku. Sebelum aku mengabdi kepadamu, pakai kata a'buduk, sebelum aku mengabdi kepadamu, engkau sudah mengabdi kepadaku lebih dahulu. Itu kok musyrik itu, kata Ibn Arabi. Masa Tuhan mengabdi kepada dia, kan? Kita kan sangat sensitif kalau yang musyrik itu. Boro-boro Tuhan itu mengabdi kepada dia. Kita padamu negeri kami mengabdi aja udah dianggap musyrik itu. Lagu padamu negeri kami mengabdi. Saya dulu ada kawan saya itu, gak mau tuh nyanyi itu, musyrik kata sudah lagu. Jadi dia ubah itu, kalau lagu harus lagu bersama-sama, padamu negeri, dia ganti padamu Tuhan kami mengabdi, cuma Tuhannya perlahan-lahan, jadi tidak kedengaran. Saya bilang tuh perlahan-lahan nyebutnya itu udah musyrik juga, berarti lebih takut itu daripada Tuhan sendiri, sampai Tuhannya disembunyikan gitu. Nah, itu karena keliru aja memahami mengabdi. Padahal kata benar lagi, Tuhan betul-betul mengabdi kepada kita. Bahkan sebelum kita bisa mengabdi kepadanya. Hal ata alal insani hin min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia satu saat dalam hidupnya
Ketika namanya saja belum dikenal orang, tapi Tuhan memelihara kita. Ketika kita berada dalam janin, belum punya nama, belum disebut orang apapun, Tuhan berkhidmat kepada kita. Tuhan tempatkan kita fi qararin makin, pada sebuah tempat yang kokoh, yang sampai sekarang kedokteran sangat sulit untuk meniru tempat yang sesempurna seperti tempat rahim itu, dengan pengaturan temperatur yang sangat menakjubkan, dengan kiriman makanan yang terus menerus. Itu kan bayi dalam rahim itu tenggelam itu di dalam air kan tidak mati ya. Nanti kalau sudah lahir ke dunia, masukkan lagi ke rahim itu mati itu. Jadi Tuhan berkhidmat kepadanya itu setiap saat. Jadi kita kenalah perkhidmatan Allah kepada kita itu untuk mengenal af'al. Saya mau kembali lagi mengenal yang kedua. Kalau kita sudah mengenal af'al, kita mencoba mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu diungkapkan dalam namanya, dalam nama Allah. Salah satu di antara sifat Allah yang paling dominan di antara sifat-sifat yang lain. Karena ini setiap manusia di antara kita ini kan gabungan dari berbagai macam sifat. Tapi setiap orang punya sifat yang dominannya. Pada Abu Ali itu punya beberapa sifat. Pintar ada, Ustaz Abu Ali itu juga pintarnya ada. Kalau bisa. Ramaknya ada, Ustaz Abu Ali. Suaranya yang bagus ada. Tawadunya, rendah hatinya ada. Suka mengalah pada Abu Ali. Tapi perjuangannya untuk membela kebenaran ada. Tapi di antara semua itu yang dominan pada Ustaz Abu Ali itu ialah sifat mengalah, sifat tawadunya. Yang kemarin saya bertengkar dengan Ustaz Abu Ali karena tanahnya dirampas orang lain, dia mengalah aja, dia mau ribut. Itu kan uang ya seberapa lah sih, betul. Tapi kalau kita membiarkan kezaliman itu, seorang berbuat zalim itu akan diulangi lagi berkali-kali. Kita tidak boleh mengalah walaupun itu harganya tidak seberapa. Nah saya ini juga tawadu ada itu, saya juga rendah hati, sifat pinternya ada juga, saya ramahnya ada juga. Tapi sayangnya kekerasannya menentang kezaliman itu lebih dominan pada saya ketimbang Ustaz Abu Ali. Setiap orang kita ini mempunyai sifat yang dominan. Dan kata Ibn Arabi, sifat-sifat itu ada diserap dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa sifat yang paling dominan pada Allah itu? Sebagaimana dilihat dari asma'nya. Kita akan melihat nama sifat Allah itu dari namanya. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Al-Malik, Maha menguasai. Al-Qudus, Maha suci. Al-Malikul Qudus Salam, Maha mensejahterakan. Al-Mu'min, Maha menentramkan. Al-Muhaimin, Maha mengayomi. Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabir, Maha gagah, Maha mulia, Maha tinggi. Tabarakallah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Tapi ada satu sifat yang sangat dominan pada Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu sifat kasih sayangnya. Kasih sayang Allah itu paling dominan. Di Jakarta itu saya pernah ngumpul dengan beberapa orang anak muda lulusan Amerika. Semuanya pinter-pinter tuh. Lalu dia ini jengkel sekali melihat Indonesia sekarang ini. Salah seorang diantaranya berkata, padahal itu orang yang paling nyantri di situ. Dia berkata, kalau saya jadi Tuhan, udah saya luluh lantakan negeri ini, kata dia. Untunglah Tuhan kita ini sabar betul, penyayang betul. Kelakuan orang Indonesia sekarang ini sudah sangat menyebalkan. Tapi Tuhan itu karena kasih sayangnya, dibiarkannya juga kita ini. Lalu saya bilang, apa sih kelakuan yang menyebalkan bangsa Indonesia? Lalu kawan saya bilang, itu gimana ya sampai Inul itu memiliki lebih banyak pendukung daripada penentangnya. Sampai penentangnya tidak mau bicara. Yang muncul itu adalah para pendukungnya. Dia bilang, how come? How could such people like Inul
be admired by so many people, kata dia. Memang dia ngomongnya juga bahasa Inggris ya, karena lama sih dia di Amerika dan dia mau balik lagi ke Amerika, jengkel hidup di Indonesia. Tapi saya ingatkan itu juga, kalau saya ini jadi Tuhan, itu Amerika itu sudah lama saya tenggelamkan ke lautan Atlantik kalau melihat perbuatan George Bush yang dengan seenaknya gitu. Nggak tahu sampai sekarang nggak jadi akhirnya ke Amerika. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah pengasih dan penyayangnya, luar biasa. Allah biarkan orang itu, karena Allah itu menunggu orang itu kembali kepadanya kalau dia sudah menyimpang di jalan lurus. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan itu selalu menunggu dan mengawasi kita terus menerus, menunggu kapan kita itu akan kembali kepadanya. Dan kapanpun kita kembali kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyambut kita. Nah, jadi kata yang kedua ini untuk mengenal Allah ialah kenalilah sifat-sifat dia yang ada di alam semesta ini. Saya ambil dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu melihat dalam fenomena alam semesta ini sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saat itu datang kepada Rasulullah seorang sahabat bawa anak-anak burung di sakunya itu, kan jubah orang Arab itu biasanya sakunya besar, dimasukkanlah beberapa ekor burung, anak burung di situ. Menemui Rasulullah, induknya itu berputar-putar di situ mengikuti. Orang Arabnya kebetulan orang Arab besar lah, lebih besar dari Ustadz Abu Ali. Dan itu burung itu kecil, tapi itu beraninya menghadapi orang yang besar itu. Berkali-kali itu dia mau menyabet anaknya itu, berulang kali. Lalu sampai Rasulullah berkata, kasih sayang Allah kepada kita jauh lebih besar dari kasih sayang induk burung itu kepada anak-anaknya. Di dalam kejadian itu yang Rasulullah lihat adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ibu dalam satu medan pertempuran panik kemudian meninggalkan peperangan itu, dia ingat lagi bahwa anaknya berada di tengah-tengah itu, ketinggalan. Dia balik lagi ke tempat pertempuran itu, dia bawa anaknya sampai di satu tempat. Waktu itu matahari sudah condong ke barat, jadi cahayanya masih tetap panas. Lalu si ibu itu mengambil anak itu dan menyusukannya. Sebelum menyusukan, si ibu itu meletakkan posisi tubuhnya dengan menghadapkan punggungnya ke arah matahari yang panas itu, supaya anaknya tidak kena cahaya matahari. Rasulullah katanya menangis menyaksikan kasih sayang si ibu itu. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, menurut kalian apakah mungkin si ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak, kata sahabatnya. Ketahuilah bahwa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya jauh lebih besar dari kasih sayang ibu itu terhadap anaknya. Situ Rasulullah juga melihat kasih sayang Allah. Di mana-mana Rasulullah lihat kasih sayang Allah. Sampai ia sendiri dianggap sebagai bagian dari kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta ini. Kasih sayang itu dalam bahasa Arabnya rahmah. Rahmah itu berasal dari kata rohima, artinya menyayangi. Dan Rasulullah diturunkan ke dunia ini untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah manusia yang paling sempurna mewujudkan kasih sayang Allah di dalam dirinya. Dalam perjalanan tasawuf, kata supaya kita sampai kepada zat Allah ini, sampai melihat zat Allah yang insya Allah tidak akan sampai kita bicarakan sekarang. Sebelum sampai melihat kepada zat Allah, yang harus kita lakukan adalah setelah kita menyaksikan sifat-sifat Allah di alam semesta ini, kita menyerap sifat-sifat itu. Kita berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi kalau Allah itu maha penyayang, maka kita pun harus wujudkan kasih sayang kita. Kalau Allah itu menyayangi baik yang mencintainya maupun yang membencinya, kita pun harus belajar mencintai orang-orang yang mencintai kita dan yang membenci kita. Kalau belajar mencintai orang yang mencintai kita, kayaknya tidak sulit sih. Tapi yang sulit ialah belajar mencintai orang-orang yang membenci kita. Dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmaniyah Allah ialah
Allah menyayangi baik orang yang maksiat kepadanya maupun yang taat kepadanya. Itu sifat-sifat. Jadi menyerap sifat-sifat Allah itu dalam diri kita. Gimana katanya menyerap sifat Allah itu di dalam diri kita? Satu, itu cara yang paling mudah, ialah melazimkan atau mendawamkan asma yang berkaitan dengan sifat-sifat yang ingin kita serap. Kalau kita ini orang yang pemarah, benci, suka menyimpan dendam, maka katanya jadikanlah wirid itu ya Rahmanu ya Rahim, wahai yang paling kasih dan paling sayang, atau ya Ghafuru ya Rahim, wahai yang maha pengampun. Itu jadi zikir kita. Salah satu caranya ialah mengulang-ulang nama Allah itu terus menerus, sehingga dia jadi bagian dari kepribadian kita. Cara yang lebih sulit ialah mencoba mempraktekkan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada cara yang lebih gampang lagi katanya, supaya sifat itu nempel dengan sendirinya. Ini didasarkan kepada satu prinsip. Kalau kita dekat dengan sesuatu, kita akan kena sifat-sifat sesuatu itu. Kalau kita dekat dengan api, berdekatan aja dengan api. Api itu panas, lama-lama tubuh kita juga dikenai sifat api. Kita juga jadi panas. Malah kalau sudah bersatu dengan api itu, kita jadi nyala api, panas beneran kita. Kemudian kalau kita berdekatan dengan salju kan, kita juga jadi dingin. Kita ketularan sifat dari sesuatu yang kita dekati. Kalau kita selalu berdekatan dengan orang soleh, insya Allah jadi ketularan juga sifat-sifat soleh itu. Kita berdekatan dengan orang kaya, kebagian juga kekayaannya, kecipratan juga ya. Ada sifat-sifat kayanya juga yang menempel pada kita. Dan begitu sebaliknya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilihlah orang teman bergaul kamu, kata Rasulullah, karena kalau kamu bergaul dengan orang-orang baik-baik, sama seperti kamu berdekatan dengan pedagang minyak wangi. Kalau kamu lewat, orang mencium harum kamu. Kalau itu harum dari dari tukang minyak wangi. Kalau kamu bersahabat dengan orang buruk, kata Rasulullah, sama seperti kamu berdekatan dengan tukang pandai besi. Kalau kamu tidak kena apinya, paling tidak kamu kena asapnya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, supaya kita diserap oleh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya, gitu, tiba-tiba nempellah sifat Allah itu kepada dirinya, kita harus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mungkin pertanyaan kita, apa cara kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya ialah dekatilah tempat-tempat yang didekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya bicara dekat atau jauh, itu dalam posisi kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sih tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kita bicarakan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, Allah itu dekat dengan orang-orang yang teraniaya, dengan orang-orang yang hancur hatinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, di mana bisa kami temui engkau lagi? Lalu Allah berfirman kepada Musa, indal munkasirati qulubuhum, dekatilah aku di tengah-tengah orang yang hancur hatinya. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, mau menyerap sifat-sifat kasih sayang dia misalnya, dekatilah orang-orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang teraniaya, orang-orang yang hancur hatinya. Lalu Allah juga sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dekatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ketularan sifat-sifat Rasulullah yang sudah jelas dipenuhi oleh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada diri Rasulullah sebagai insan kamil, seluruh sifat Allah itu mengejawantah di dalam dirinya. Dan saya sebetulnya tidak ngerti siapa arti mengejawantah itu. Ini supaya mencari kata-kata yang kira-kira tidak dipersoalkan aja. Jadi pada diri Rasulullah itulah mengejawantah seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katakan satu saat ketika seluruh sifat Allah itu sudah mengejawantah di dalam diri kita, kita akan diberi anugerah untuk menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berjumpa dengan Dia. Dan
kita sekarang sampai kepada melihat datnya. Saya mau percepat ini, sorry. Lalu yang sayap yang kedua kan, putuskan ikatan-ikatan kita dengan dunia. Putuskan kecintaan kita kepada dunia. Tidak akan bisa kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh selama kecintaan kepada dunia itu masih berkuasa di dalam diri kita. Dan Al-Ghazali itu menyebutkan 4 hal sih untuk memutuskan ikatan ya dengan dunia itu. Satu diantaranya zuhud. Dan zuhud itu bukan artinya hidup miskin. Saya harus menerjemahkan zuhud dengan beberapa bukan sekarang ini. Zuhud bukan hidup miskin. Zuhud bukan pakai pakaian compang-camping. Zuhud bukan makanan yang sederhana. Zuhud bukan menyengsarakan diri, ya, menyiksa diri. Sampai ada kisah tasawuf yang menurut saya pasti bohong itu. Kata salah satu keistimewaan Al-Halaj, dan pakaiannya itu sangat sederhana dan tidak pernah dicuci-cuci. Jadi sehingga ketika pakaiannya dibuka waktu dia meninggal dunia, pakaiannya itu sudah jadi kebun binatang. Jadi banyak sekali binatang-binatang kecil, serangga hidup di situ. Itu katanya lambang zuhud, itu lambang kegilaan. Zuhud, kata Imam Ali, itu tergambar di dalam ayat suci Al-Quran, likai la tafrahu bima likai la ta'sau bima fatakum alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Alhamdulillah. Ini jadi itu mau pergi ke negeri Timur Tengah, dan di antara cita-citanya selain bisa bahasa Arab, dia mau menghafal Al-Quran. Pada bagian bahasa Arabnya tadinya saya percaya betul, pastilah, karena Dedi kurang bisa bahasa Arab dibandingkan saya, pasti benar. Tapi kalau mau menghafal Al-Quran, sebenarnya kemarin itu saya ragu. Tapi sekarang ketika saya cek hafalan Qurannya udah banyak, bener kayaknya ya. Ya, bahwa memang ada cita-cita. Banyak juga yang hafal itu. Tadi ayat itu yang sebut, bahkan ayat itu tidak saya hafal itu. Ulangi lagi deh. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kata Imam Ali, zuhud itu terkandung dalam ayat ini, yang artinya supaya kamu janganlah putus asa karena harta yang hilang dari kamu, dan juga tidak bergembira karena kedatangan harta kepada kamu. Jadi kalau harta datang, dia tidak gembira. Harta pergi, dia juga tidak sedih, karena kegembiraan dan kesedihannya tidak terletak pada materi. Jadi yang disebut zuhud ialah orang yang meletakkan kebahagiaan bukan pada materi. Jadi kalau ada makanan, dia tidak bahagia. Tidak ada makanan juga dia tidak menderita. Biasa-biasa saja. Itu orang yang zuhud. Kebahagiaannya tidak ditentukan oleh apa yang diperolehnya, dan kesedihannya tidak ditentukan oleh apa yang hilang dari dirinya. Nah, kalau kita bisa jadi ada orang punya mobil ya, tapi dia zuhud karena mobilnya hilang, dia tidak sedih. Mobilnya datang lagi juga tidak begitu gembira, biasa-biasa saja. Kebahagiaannya sih bukan di situ. Tapi bisa jadi ada orang miskin yang tidak zuhud karena baru dia temukan bahwa air kopinya sudah diminum orang, dia marah-marah sepanjang hari. Itu tidak zuhud. Atau kalau ada orang yang punya pakaian yang kumuh begitu, satu saat pakaiannya hilang, dia juga marah-marah, dia menderita. Dan itu dalam segala hal yang kita miliki. Ada orang yang mengatakan bahwa orang zuhud itu tidak dimiliki apa-apa, karena dia tidak memiliki apa-apa. Maksud tidak memiliki itu bukan tidak punya, harus beda. Tidak memiliki dengan tidak punya ya. Posesif kan, ada orang yang posesif. Dia bisa mempunyai sesuatu, tapi dia tidak memilikinya, tidak posesif. Artinya kalau juga hilang, tidak apa-apa, gitu. Itu yang namanya zuhud. Kalau istri saya itu zuhud, dia itu punya saya, tapi dia tidak memiliki saya. Kalau saya tiba-tiba diambil oleh yang lain, dia tidak sedih. Tidak sedih. Tidak apa-apa. Itu punya saya, tapi saya tidak memiliki dia. Allah lah yang memilikinya.
Mama bawa catatan, tolong dicatat gitu ya. Saya juga begitu ini. Kalau istri saya hilang, saya tidak sedih. Saya segera cari penggantinya. Jadi, nah kalau bagian itu mohon maaf. Termasuk sabar, khauf dan raja yang mungkin kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Kita balik lagi kepada bagian yang paling awal. Kesimpulan kita, cara-cara untuk memperkuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Satu, tahalli, yaitu menghias diri, memperindah diri dengan ma'rifatullah. Dan yang kedua, kita harus mengosongkan diri dari kecintaan kepada dunia. Kita sebut tahalli. Sebab hati manusia itu kata tidak bisa diisi dengan kecintaan kepada Allah dan sekaligus kecintaan kepada dunia. Jadi kalau ada kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada Allah akan pergi. Saya pernah menceritakannya di sini kan. Jadi itu kecintaan Allah itu seperti orang yang punya istri dua. Kalau istri yang muda datang, yang tua pergi. Kalau istri yang tua datang, yang muda pergi. Kalau suaminya datang, dua-duanya pergi. Itu takhalli, ya, mengosongkan diri. Baik, barangkali